Selanjutnya tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Indonesia, tadi seperti yang sudah kita bahas di sebelumnya, terletak di garis khatulistiwa. Nah, kita memiliki beberapa keuntungan. Karena Indonesia itu berada di garis khatulistiwa, kita memiliki suhu rata-rata tahunan yang tinggi. Kita kan tidak mengalami musim dingin, ya, tidak ada winter di Indonesia. Nah, selain itu, Indonesia juga terbebas dari yang namanya angin taifun atau angin topan. Kalau kalian pernah dengar mungkin siklon ya. Kalau topan itu biasanya yang diserang itu negara-negara yang terletak di lintang subtropis seperti di Filipina, di Vietnam. Nah, jadi semakin ke utara itu semakin berpeluang untuk terjadi angin topan atau angin taifun. Nah, karena Indonesia itu pas di tengah-tengah garis khatulistiwa sehingga kita terbebas. Bayangkan kalau misalnya di Indonesia bagian barat saja seperti Bogor, itu kan sudah hujan sehari-hari. Maksudnya kalau hujan itu bisa dari pagi sampai malam. Kalau di kita kan paling pagi hujan, nanti sorenya terang, atau paginya terang, sorenya hujan. Nah, kalau di Bogor itu bisa sampai full 24 jam tuh hujan. Semakin ke utara dikit misalnya ke Malaysia, bisa dibayangkan sudah hujannya 24 jam, kemudian juga ditambah ada potensi siklonnya lebih tinggi. Jadi kalau di Indonesia kan kita terbebas dari angin taifun atau angin topan. Nah, tapi kita tidak bisa terlepas dari siklon. Siklon itu buntutnya si angin topan ini yang mengakibatkan di Indonesia itu hujan deras. Nah, di Malaysia itu hujannya itu bisa dari pagi sampai pagi lagi, dan juga petirnya itu non-stop. Bener-bener kayak kalau di kita kan petir ya petir sekali, 2 kali. Dan di sana tuh bisa kayak kalau hujan tuh ya petirnya full. Nah, Indonesia juga terbebas dari suhu ekstrim. Indonesia mengalami kelembapan udara yang tinggi sebagai akibat dari banyaknya angin yang berhembus. Nah, selain itu juga penguapan di Indonesia itu tinggi karena suhu udaranya selalu tinggi sehingga air yang ada di permukaan tanah itu menguap. Indonesia terletak di antara kedua benua besar, memiliki keuntungan atau kerugian. Ya, kita anggap ini sebagai anugerah terindah ya untuk bangsa Indonesia, karena kita ada di antara dua benua sehingga kita memiliki angin muson atau angin monsun. Angin monsun ini mengakibatkan di Indonesia mengalami 2 musim saja, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, wilayah di Indonesia, karena kita ini sedang membahas karakteristik wilayah daratan dan perairan ya. Tadi karakteristik fisiknya. Nah, sekarang kita ke karakteristik daratannya. Wilayah daratan di Indonesia ini dibagi menjadi 2, Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Tadi yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa ada 2 jalur pegunungan besar dunia yang ketemuan di Indonesia nih. Mereka berpapasan. Nah, kalau Sirkum Mediterania itu gampangannya masuknya dari Aceh. Itu ya. Aceh, kemudian terus ke lewat Sumatera itu, kemudian sampai ke Pulau Jawa. Kalau yang Sirkum Pasifik, dia masuknya dari Filipina sehingga langsung ke Papua. Jadi kalau di Jawa kita termasuk Sirkum yang Mediterania. Walaupun Sirkum Mediterania ini nanti dibagi menjadi 2, ada busur luar, busur dalam. Ada sih detailnya kalau kalian mau lihat. Nah, ini ya. Bukan pena, mau yang pointer. Ini kenapa kok di Indonesia itu gunungnya dempet-dempet banyak banget, dan sudah gitu masih aktif banget seperti Merapi yang ada di dekat kita. Nah, banyaknya jumlah gunung ini adalah bukti bahwa adanya jalur gunung api di Indonesia. Nah, rutenya kalau yang Sirkum Mediterania itu yang tadi saya bilang dari Aceh, kemudian sampai ke Lampung, masuk lagi ke Pulau Jawa, kemudian di sini. Nah, sedangkan kalau yang Sirkum Pasifik tadi Mediterania ya, masuknya dari Filipina ini.
kemudian ke Sulawesi, kemudian ke sini, terus keluar lagi. Detailnya seperti ini ya. Ini yang daratan dulu kita selesai. Dari pegunungan Atlas itu lanjut ke Alpen, ke Himalaya, menjadi busur dalam vulkanik itu di Bukit Barisan bagian tengahnya Sumatera itu. Kemudian jalur gunung api di Pulau Jawa, sampai ke Bali, sampai ke Lombok, ke Solor, dan Kepulauan Banda. Jadi muter di sini nih. Sini, kemudian Pulau Banda ini muter. Sedangkan yang Pasifik ini juga muter keluar lagi ke sini. Nah, selain busur dalam vulkanik itu ada juga istilah busur luar non vulkanik. Jadi terbentuknya kepulauan-kepulauan di sisi bagian barat Pulau Sumatera ini. Di sini kan ada kepulauan panjang nih, ya nggak panjang sih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beberapa kepulauan yang ada di sisi luar ini sebenarnya adalah busur luar non vulkanik. Ya, jadi karena dia itu ada di zona subduksi, tapi di sini itu masih bukan melting point-nya, sehingga dia hanya akan membentuk pulau-pulau. Karena ketika subduksi kan dia akan mengalami pengangkatan. Nah, ketika pengangkatan, maka ada yang terangkat itu nanti bisa terbentuk pulau. Nah, busur luar non vulkanik itu ada di Pulau Simelu, Pulau Nias, Kepulauan Mentawai, dan Pulau Enggano. Ini semuanya ada di Sumatera. Di Jawa itu tidak terbentuk busur luar, sehingga ya sudah, pulaunya kan nggak banyak di selatan Jawa. Nah, gunung api yang termasuk ke dalam busur dalam itu ada Gunung Leuser, Gunung Krakatau, Merapi, Bromo, Agung, Rinjani, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang sirkumpasifik itu asalnya dari pegunungan Andes, lanjut ke Rocky, mampir ke Jepang, ke Filipina, masuk ke Indonesia dari Pulau Luzon, atau pulau yang bagian selatannya Filipina, kemudian masuk ke Kalimantan, tapi di Kalimantan itu tidak ada gunung api aktif. Nah, sedangkan yang lewat Mindanao, masuk ke Kepulauan Sangihe, Pulau Sulawesi, sampai ke Papua, itu yang ini tadi. Ganti slide-nya agak ribet ya. Ini, yang rutenya ke sini, ke sini. Jadi dari sini tuh ada yang ke Borneo, tapi di situ ada gunung api aktif. Nah, akhirnya ke sini. Di Papua juga dulu ada gunung api, di Jayawijaya itu kan dulunya juga gunung api, tapi sekarang sudah tidak aktif. Nah, karakteristik daratan, ini masih ngomongin daratannya Indonesia ya. Jadi berdasarkan sejarahnya, Sirkum Mediterania ini menghasilkan gunung api yang menghasilkan katastrof. Ya, kalau ada epidemi, pandemi, level yang lebih parahnya lagi kan katastrof. Ini menghasilkan bencana yang luar biasa dahsyat. Berdasarkan umur karbonnya diprediksi bahwa 74.000 tahun yang lalu itu masih ada Gunung Toba Purba. Kalau yang sekarang ini kan namanya Danau Toba. Dulu itu adalah gunung. Ketika dia erupsi, badan atau kerucut vulkaniknya itu dia hancur, sehingga menciptakan kawah yang sangat luas, terisi air, dan menjadi danau. Bukan karena adanya ikan yang berubah jadi manusia, kemudian nikah sama manusia, punya anak, anaknya makan bekal bapaknya, terus bapaknya marah, si anak ini dimarahin, ibunya nggak terima gitu kan, terus terjadilah ya gitulah. Kemarin kan sudah dipelajari ya di kelas 10 bahwa Danau Toba itu adalah prosesnya danau, bukan vulkanik saja ya, bukan hanya bekas gunung api yang meletus saja, tetapi juga di situ terjadi pergeseran lempeng, sehingga disebutnya sebagai danau tektovulkanik. Itu terbentuknya 74.000 tahun yang lalu. Siapa yang sudah lahir? Belum ada ya. Kemudian juga ada Gunung Tambora. Di manakah Gunung Tambora? Ada yang tahu Gunung Tambora? Pernah dengar mungkin? Ya, jadi Gunung Tambora itu ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, Gunung Tambora ini dia pada tahun
1815 itu mengalami erupsi yang sangat besar, tidak terbayangkan oleh manusia, karena waktu itu manusianya langsung punah semua. Bahkan dampaknya itu dirasakan hingga ke benua Eropa. Sampai di Eropa itu langitnya itu tertutup oleh abu vulkanik dari Gunung Tambora ini. Nah, dikenangnya dengan peristiwa A Year Without Summer, tahun tanpa musim panas, karena mataharinya tuh beneran nggak kelihatan dan menghasilkan efek suhu turun 0,5 derajat dari biasanya, karena matahari tertutup oleh abu vulkanik dari Gunung Tambora. Kerajaan yang ada di sana pun ya nggak bersisa gitu, maksudnya kayak langsung hilang, semuanya tersapu oleh awan panas, sehingga ya menyebabkan kematian yang sangat besar jumlahnya. Kemudian ada juga Gunung Krakatau pada tahun 1883. Ini kekuatannya setara dengan 150 megaton TNT atau 10.000 kali kekuatan bom atom Hiroshima Nagasaki. Nah, tentu saja juga ini dirasakan sampai ke Pulau Jawa, karena pada tahun 1883 itu kan sudah ada Belanda kan di sini. Mungkin kalian pernah dengar atau pernah nonton film yang judulnya Krakatoa. Ya, nanti boleh dicari di YouTube kalau pas slow. Judulnya Krakatoa. Ini film buatan Belanda yang menggambarkan peristiwa pada saat itu. Jadi kayak di Pulau Jawa tuh lagi, ya kita beraktivitas seperti biasa seperti ini, terus tiba-tiba terdengar suara ledakan, ya pasti kan dikiranya wah ada bom. Nah, ternyata itu bukan bom, tapi Gunung Krakatau yang erupsi. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa sih kok dibahas gunung api di sini? Kalau kalian masih ingat, di kelas 10 kita pernah belajar tentang jenis tanah. Nah, gunung-gunung api inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi subur. Jenis gunung api di Indonesia ini, kalau mau ditulis boleh. Jenis lava dari gunung api, jenis lava gunung api di Indonesia bersifat asam. Sehingga ketika dierupsi, dia akan menyebabkan tanah-tanah di sekitarnya itu subur. Sedangkan kalau di Afrika, kan kita sama-sama nih posisinya, ada di garis khatulistiwa. Pernah mikir nggak sih kok Afrika kok di garis khatulistiwa kok nggak subur Indonesia gitu loh? Kok di sana kayak gitu kondisinya? Nah, karena di sana gunungnya itu bersifat basa atau pahit. Basa itu kan lawannya asam. Asam itu lawannya pahit. Nah, sehingga tanahnya itu tidak subur, walaupun dia punya curah hujan yang sama dengan Indonesia atau bahkan bisa lebih tinggi, ya tidak bisa mereka bikin sawah padi seperti di Indonesia atau di Jepang. Karena apa? Jenis lavanya basah. Jadi memang sudah Allah itu menciptakannya luar biasa. Kita diberikan gunung api yang lavanya bersifat asam, sehingga menyebabkan tanah-tanah di sekitarnya subur dan menghasilkan jenis tanah andosol yang sangat cocok sekali untuk pertanian. Selain itu juga keuntungannya kalau kita punya banyak gunung, itu kan bisa buat pariwisata, buat camping dan lain sebagainya. Tapi ya jangan buang sampah di gunung ya. Siapa yang mau bersihin? Kalau anak-anak besok ada yang naik gunung, sampahnya jangan lupa dibawa turun. Jangan juga metik-metikin bunga. Nanti jadi bunganya habis. Oke, selanjutnya kita ke karakteristik perairan di Indonesia. Tiba-tiba langsung skema ya. Nah, ini karakteristik perairan di Indonesia. Kita itu memiliki luas 6,3 juta kilometer dengan panjang garis pantainya adalah 99.093 kilometer. 99.093 km. Terpanjang kedua setelah Kanada. Nah,
wilayah perairan di Indonesia itu terdiri dari perairan darat dan juga perairan laut. Kalau perairan darat kemarin sudah, pokoknya kalau hidrosfer kan kemarin sudah ya. Jadi kan kalian tahu ya, di Indonesia itu kan kita punya sungai yang sangat banyak sekali. Sungai terpanjang di Indonesia ada sungai apa anak-anak? Sungai? Tak tungguin Coba cari, sungai terpanjang di Indonesia adalah sudah ketemu? Nah, pura-puranya kalian pause gitu terus kalian play lagi gitu ya. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yang ada di Pulau Kalimantan dengan panjang 1143 km. Nah, Sungai Kapuas ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kegiatan, kalau di sana pertanian nggak ada ya, perkebunan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai jalur transportasi atau buat ngangkutin kayu. Ya kan kalau kayu mau diangkat-angkat susah ya, udah dialirin aja lewat sungai. Juga bisa dimanfaatkan untuk apa lagi sih nak sungai itu? Selain pariwisata, selain olahraga, apa namanya itu, rafting, juga bisa dimanfaatkan untuk PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Contohnya yang ada di Sungai Musi. Sungai Musi ada di mana? Sumatera ya, karena di Sumatera itu dia sungainya alirannya deras sehingga bisa dimanfaatkan untuk PLTA. Sedangkan kalau yang ada di Kalimantan, sungainya stadium tua, alirannya pelan, ya nggak bisa untuk PLTA. Bisanya untuk tadi transportasi atau untuk perikanan atau juga bisa untuk sanitasi ya, untuk mandi, cuci kakus, MCK. Serem ya. Nah, kita juga punya banyak sekali danau di Indonesia. Kalau ngomongin perairan darat kan berarti sungai dan danau. Apa bedanya danau dengan waduk? Iya, waduk itu yang buatan manusia. Maaf, ini kok baterainya habis ternyata ya. Oke, kita charge dulu. Ops. Nah, kemarin kalian juga sudah belajar tentang danau ya. Ada danau tektonik, vulkanik, tektovulkanik, danau kars. Dari semua danau yang ada di Indonesia, manakah yang sudah pernah kalian kunjungi? Ada yang pernah ke Danau Toba mungkin? Atau nonton di YouTube ya, Danau Toba. Mungkin Telaga Warna ya, kan yang paling dekat dengan Telaga Warna. Atau itu. Tapi Ambarawa tuh rawa kok ya ceritanya. Kalau rawa tuh masih agak sulit dimanfaatkan. Pemanfaatan untuk rawa tuh ya paling hanya bisa untuk apa, wisata. Kalau danau tuh bisa dimanfaatkan untuk apa? Apakah bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air? Bisa ya. Jadi dibendung gitu, kemudian dialirkan, alirannya dikenakan turbin, turbinnya muter, jadilah listrik. Tapi nggak sesimpel itu. Nah, kita sekarang ke perairan laut aja ya. Kenapa sih kok kita harus mengetahui potensi Indonesia dari lautnya? Ya karena itu yang paling luas ya, 1:3 lautnya Indonesia itu. Kita punya potensi apa saja? Nah, di slide dari tadi sudah saya tampilkan. Di sini kita punya ada yang dikenal sebagai Arlindo. Arlindo ini bukan murid Kota Mungkit ya. Arlindo itu adalah singkatan dari Arus Lintas Indonesia. Boleh kalau mau ditulis. Nah, Arlindo ini dia arus yang masuk ke Laut Nusantara melalui Selat Livamatola, Laut Sulawesi, Selat Makassar di utara, dan keluar melalui Selat Lombok, Selat Ombay, Laut Sawu, dan Laut Timur di selatan. Masa air yang ada di Samudra Pasifik bagian utara itu masuk ke Laut Nusantara melalui Laut Tiongkok Selatan. Udah ganti namanya ya. Laut apa gantinya? Bukan Laut Cina Selatan lagi, tapi jadi Laut Natuna Utara dan Selat Karimata. Nah, menurut Witki, Arlindo ini terjadi karena perbedaan gradien tekanan yang memicu aliran arus dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Perbedaan gradien tekanan ini timbul karena banyaknya daerah upwelling
Apa itu upwelling? Pause, cari, play lagi. Nah, upwelling itu gambarannya adalah proses pendorongan massa udara ke atas dari kedalaman 50-300 meter dengan kecepatan 1-5 meter per hari. Pernah nggak sih kalian mandi pakai ember atau di bak mandi gitu? Kemudian kalian tuangkan air anget gitu. Nah, itu kan dia kan air angetnya itu kan dia akan apa sih istilahnya, akan ke atas lagi gitu ya, karena kan nah gerakannya ini bukan karena adanya air panas air dingin ya, tapi ya karena tadi adanya Arlindo tadi itu. Nah, ini tuh menyebabkan air yang ada di bawah, jadi kan kalau di laut tuh kan semakin ke bawah semakin dingin kan, ya enggak? Nah, ketika ada pergerakan seperti ini, ketika air mendorong lapisan permukaan, air gimana sih, saat angin mendorong lapisan permukaan. Jadi ketika ada angin yang berhembus, itu kan nanti kan bisa terbentuk gelombang. Nah, bagian keseimbangan air yang ada di permukaan agak susah jelasnya, tapi kalian paham kan ya maksudnya Beli? Jadi kalau misalnya ketika ada gimana ya gambarnya ya, misalnya ini laut dengan warna biru deh karena ngomongin laut, ya udah, misalnya ini lautnya permukaannya sampai di sini nih, ini permukaan laut tuh keseimbangannya di sini. Kemudian ada angin yang mendorong, anginnya pakai warna apa ya, udah warna hijau ya, kuning. Anginnya itu mendorong air yang ada di sini, kemudian terbentuklah sebuah gelombang. Ting, ting. Iyalah. Ya, jadi yang tadinya datar, dia akan ada yang gendelong, terus ada yang gini kan. Nah, ketika adanya kekosongan ini, kita arsir pakai warna merah aja deh. Hailah. Nah, merah ini. Ketika ada air permukaan yang mengalami kekosongan ini, air di bawah, air yang ada di sini, yang ada di tanda X ini, dia akan mendorong ke permukaan sehingga air yang terdorong ke atas dalam proses upwelling ini dia belum terpengaruh oleh atmosfer, kadar oksigennya rendah dan suhunya lebih dingin dibandingkan dengan suhu air yang di permukaan yang tadi atau permukaan yang lain. Nah, arus ini mengandung nutrisi seperti nitrat, fosfat, sehingga cenderung memuat banyak fitoplankton. Itulah sebabnya mengapa perairan di Indonesia kaya akan ikan, banyak yang nyuri. Ya, paham ya sampai di sini upwelling? Kalau susah nanti boleh dicariin videonya di YouTube deh prosesnya. Jadi prosesnya seperti itu. Karena ada Arlindo, butuh slide kosong nih sebenarnya. Nih, misalnya ya, ini wilayah Indonesia. Nah, ini wilayah Indonesia ya. Di sini kan ada Samudra Pasifik. Nah, posisinya itu kan gradiennya kan di ini ada khatulistiwa di tengahnya Indonesia. Nah, air yang ada di Samudra Pasifik dia itu akan masuk ke sini gini loh. Ditambah angin yang ini. Angin yang ini dia mendorong air. Udah ada Arlindo masuk. Terus ditambah dengan posisi seperti ini. Jadi ini tuh saling dukung mendukung gitu loh. Ketika Arlindonya terjadi atau masuk ke Indonesia, ini akan menyebabkan proses ini upwelling. Angin meniup gelombang yang Arlindo tadi tuh, paham ya? Angin meniup gelombang Arlindo tadi, kemudian ada wilayah yang kosong di sini. Nah, otomatis air itu kan pasti dia akan menekan ke segala arah gitu loh. Jadi kalau ada yang kosong di sini, air yang ada di bawah ini dia akan naik. Dia akan naik mengisi yang ada di sini, padahal di bawah kan dia lebih dingin. Nah, air yang dingin ini dia bersifat apa sih namanya, rendah oksigen dan kaya akan nitrat dan juga fosfat, yang menyebabkan nitrat dan fosfat ini banyak
banyak mengandung fitoplankton. Ya, fitoplankton ini kan makanan ikan, sehingga ikan itu akan berkumpul ke daerah-daerah yang ada fitoplanktonnya. Misalnya gini deh, ikannya itu sebenarnya lahirnya itu di Taiwan, tapi di Taiwan sana tuh nggak ada makanan, karena di sana musim dingin misalnya, nggak ada fitoplankton, lautnya beku misalnya. Dia akan berenang ke, ya ikan tuh punya insting ya, mereka nggak bisa milih sih. Mereka punya insting, oh cari daerah yang hangat. Akhirnya mereka sampai di Indonesia, masuk ke ZEE-nya Indonesia, walaupun ikan itu lahirnya di Taiwan sana, tapi karena sudah masuk di ZEE-nya Indonesia, kalau ada nelayan dari Taiwan mau ngelacak ikan itu, ya jatuhnya mereka illegal fishing, karena ikannya ada di ZEE-nya Indonesia. Salah siapa? Ya nggak bisa nyalahin dong, itu udah karunia Tuhan, gitu ya. Jadi Indonesia kaya akan ikan karena adanya upwelling ini. Nah, dari kekayaan inilah pemerintah membagi. Ini sebenarnya masih panjang sih, tapi ya udahlah. Kita ke yang ini aja. Nanti bisa-bisa 3 jam. Nah, ada 18 ekoregion laut di Indonesia. Kita bagi sendiri maksudnya, bukan ada batasnya. Oh, ini toh ekoregion laut Jawa, batasnya ini yang nggak ada ya. Itu kita bagi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, Bu Lili mau coba dulu dong kalian berkelompok dibagi menjadi 18 itu berarti berapa sih? 22 ya? Satu kelas dibagi jadi 22. Kalau sekelas tuh kan ada berapa sih? Ya pokoknya absen 1 sampai 2 itu ekoregion laut Samudra Hindia Barat Sumatera. Nomor 3 dan 4 itu ekoregion Samudra Hindia Selatan Jawa. Sekarang nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 ekoregion laut Selat Malaka. 7, 8 ekoregion laut Maluku. Berapa lagi sekarang? 9, 10 Selat Karimata. 11 sampai 12 ekoregion laut Jawa. Kemudian nomor 13, 14 ekoregion laut Sulawesi. 15 sampai 16 ekoregion laut Selat Makassar. 17, 18 perairan Bali dan Nusa Tenggara. 19, 20 Teluk Tomini. 21, 22 Laut Halmahera. 23, 24 Laut Banda sebelah timur Sulawesi. 25, 26 Laut Banda sebelah selatan Sulawesi dan Teluk Bone. 27, 28 Laut Seram dan Teluk Bintuni. 29, 30 Laut Banda. 31 sampai 32 ekoregion laut Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Kemudian 33 sampai 34 Teluk Cendrawasih, sisanya yang ekoregion laut Arafura. Kalian berapa sih sekelas? Belum boleh dicek. Nah, tugasnya apa? Silahkan kalian cari peta Indonesia, kemudian kalian arsir ekoregion lautnya kalian tuh yang mana. Ya boleh mau digambar manual, boleh digital, nanti di foto, kemudian di-up. Nah, setelah diarsir, tentu saja tidak hanya diarsir ya, kalian berikan keterangan potensinya. Misalnya ini ada ekoregion yang punya potensi cekungan sedimen, potensi migas. Kemudian ada juga dia punya ikan. Ikannya ikan Baruna Komba. Kemudian ada potensi rawan gempa bumi dan tsunami. Atau misalnya di situ ada terumbu karang bla bla bla. Ada abrasi, ada fenomena fisik arus unik yang bernama titik-titik.
ya. Silakan kalian cari dari masing-masing ekoregion laut itu ya, informasi sebanyak mungkin, dibuat satu lembar, kemudian difoto dan di up gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, boleh via grup. Oke, saya cukupkan di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.